Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya war mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Waktu-waktu terkabulnya doa atau waktu mustajab dalam berdoa. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Lihatlah manusia. Ketika ada orang meminta sesuatu darinya, ia merasa kesal dan berat hati. Sedangkan Allah Ta'ala mencintai hamba yang meminta kepadanya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, Allah murka kepada orang yang enggan meminta kepadanya. Sedangkan manusia ketika diminta, ia marah. Ya Allah mencintai hamba yang berdoa kepadanya. Bahkan karena cintanya Allah akan memberikan bonus berupa ampunan dosa kepada hambanya yang berdoa. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan lagi dosamu." Hadis riwayat At-Tirmizi, ia berkata, hadis hasan sahih. Sungguh Allah memahami keadaan manusia yang lemah dan senantiasa membutuhkan akan rahmat-Nya. Manusia tidak pernah lepas dari keinginan, yang baik maupun yang buruk. Bahkan jika seorang menuliskan segala keinginannya di kertas, entah berapa lembar yang akan terpakai. Maka kita tidak perlu heran jika Allah Ta'ala melaknat orang yang enggan meminta kepadanya. Orang yang demikian Allah Azza wa Jalla disebut sebagai hamba yang sombong dan diancam neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman, yaitu, "Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan kumasukkan ke dalam neraka jahanam, keadaan hina dan dina." Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pemurah terhadap hambanya. Karena hambanya diperintah berdoa secara langsung pada Allah tanpa perantara dan dijamin akan dikabulkan. Sungguh Engkau Maha Pemurah ya Rabb. Waktu mustajab dalam berdoa. Yang pertama, ketika sahur atau sepertiga malam. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 18, yang artinya, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Waktu yang paling akhir adalah waktu yang penuh berkah. Sebab pada saat itu, Rabb kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, turun ke langit dunia dan mengabulkan setiap doa hambanya. Yang kedua, ketika berbuka puasa. Waktu berbuka puasa pun merupakan waktu yang penuh keberkahan dan merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Karena di waktu ini, manusia merasakan salah satu kebahagiaan ibadah puasa, yaitu diperbolehkannya makan dan minum setelah seharian menahannya. Keberkahan lain di waktu bulan puasa adalah dikabulkannya doa orang yang telah berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, disahihkan Albani Al-Asi di Sahih At-Tirmizi. Yang ketiga, ketika malam Lailatul Qadar. Malam ini lebih utama dari 1000 bulan. Firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Qadar ayat 3, yang bunyinya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang artinya malam kemuliaan ini lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam ini dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, termasuk memperbanyak doa. Yang keempat, ketika azan berkumandang. Selain dianjurkan untuk menjawab azan dengan lafal yang sama, saat azan dikumandang pun termasuk waktu yang mustajab dalam berdoa. Yang kelima, di antara azan dan iqamah. Waktu mustajab untuk berdoa lainnya yakni setelah azan dan iqamah. Doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamah tidak ditolak. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Nasai di dalam kitab Al-Yaumu Walailah. Yang keenam, ketika sedang sujud dalam sholat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, setelah sholat wajib. Sewaktu mustajab dalam sholat, setelah sholat wajib dalam fardu. Dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, doa apakah yang didengar? Beliau berkata, doa di tengah malam terakhir serta setelah sholat wajib. Hadis riwayat Tirmizi. Poin yang ke-8 yaitu di hari Jumat. Waktu doa mustajab di hari Jumat setelah sholat asar ini paling kuat karena didukung sejumlah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya pada hari Jumat terdapat suatu waktu di mana jika ada seorang hamba muslim yang membacakan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertepatan dengan waktu tersebut, Allah akan memberikan apa yang dia minta. Waktu itu adalah setelah sholat asar. Hadis riwayat Ahmad. Hadis kedua diriwayatkan Abu Daud. Pada hari Jumat ada 12 jam, diantaranya satu waktu. Apabila ada seorang muslim yang memohon kepada Allah di waktu itu, niscaya akan diberikan. Carilah waktu itu di penghujung hari, setelah sholat asar. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kesembilan, ketika turun hujan. Hujan adalah nikmat Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak boleh mencelanya. Sebagian orang merasa jengkel dengan turunnya hujan. Padahal yang menurunkan hujan tidak lain adalah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, daripada kita merasa jengkel, lebih baik kita memanfaatkan waktu hujan tersebut dengan berdoa, memohon apa yang kita inginkan kepada Allah Ta'ala. Ketika hujan turun, merupakan waktu mustajab dalam berdoa. Doa tidak tertolak pada dua waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika turun hujan. Hadis riwayat Al-Hakim. Disaksikan Al-Albani di Sahih Al-Jami. Yang 10, ketika hari Arafah. Hari Arafah adalah ketika para jemaah haji wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari tersebut dianjurkan memperbanyak doa bagi jemaah haji maupun bagi seluruh kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa yang terbaik adalah doa ketika di hari di Arafah. Hadis riwayat At-Tirmizi disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Yang 9, ketika perang berkecamuk. Salah satu keutamaan pergi ke medan perang dalam rangka berjihad di jalan Allah adalah doa dari orang yang berperang di jalan Allah. Ketika perang berkecamuk, dijabahkan Allah Ta'ala. Dalilnya adalah hadis yang sudah disebutkan di atas. Doa tidak tertolak pada dua waktu atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk. Ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hajar, Al-Asqalani dalam Nata'izul Afkar. Yang terakhir yaitu ketika meminum air Zam-Zam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khasiat air Zam-Zam itu sesuai niat peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Demikian uraian mengenai waktu mustajab untuk berdoa. Paling dianjurkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan doa kita semua. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.